Nawarin kakaknya pakai hijab, mau nggak? Kenapa kak? Kok ketawa? Nggak mau? Bisa pakai hijab lebih pede begini. Hah? Lebih pede kayak gitu. Emang kan kakaknya muslim ya, kakaknya muslim kayak gitu. Terus saya nggak maksa kakaknya buat apa langsung berhijab atau tertutup auratnya sekarang, enggak. Cuma kan karena di sini kayak di tempat umum, terus saya tanya agamanya tadi kan Islam, agama Islam memang bukan agama yang paksaan kan, cuma karena di sini kakaknya udah di depan mata saya, terus kakak nggak menutup aurat lah istilahnya, kayak rambutnya, kayak nanti kan kasihan sama kakaknya gitu kan. Siapa tahu nanti dari sini kakak belajar apa ya, mengingat kewajiban kakak aja, ini loh kewajiban saya buat menutup aurat saya. Mungkin saya ajaknya cuma sebentar, cobain aja, habis itu setelah kakak nyobain mau dilepas lagi nggak apa-apa gitu. Kalau Nabi sudah menyampaikan itu, kemudian orang-orang menolak, tugas Nabi sudah selesai. Ini kita manusia, bukan Nabi, bukan Rasul. Menyampaikan ayat-ayat Allah dengan cara memaksa seorang untuk, misalnya tadi, memakai hijab. Seraut wajah cantik yang engkau sembunyikan di balik kerudung putih. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat YouTube channel Khairul Umam Official yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video yang tadi awal saya tampilkan adalah yang baru-baru ini viral, yang mana ada seorang muslimah menggunakan pakaian tertutup lengkap dengan cadar, kemudian melakukan sosial eksperimen. Dia keluar untuk apa? Berdakwah. Alih-alih berdakwah, cuma kurang tepat. Kenapa? Dia berdakwah kepada orang yang dia tidak kenal, kemudian dengan cara yang memaksa. Kalau misalnya orang itu dia kenal, mungkin kerabatnya, mungkin saudaranya, mungkin adiknya, mungkin kakaknya, itu mungkin sah-sah saja. Pakai ini akan lebih baik. Kenapa? Kenal. Tapi ini orangnya dia tidak kenal. Kemudian dengan cara memaksa. Bagaimana memaksa? Dia memaksa seorang untuk memakai hijab. Padahal memakai hijab itu adalah harus dengan kesadaran seorang. Bayangkan, Allah saja yang bicara dalam Quran untuk menutup aurat, tetapi orang itu tidak melakukan. Kenapa? Ini perihal hidayah dari Allah. Dia belum tersadarkan dirinya. Tetapi ini ada seorang yang memaksa. Apa bedanya memaksa dengan mengajak atau mengingatkan? Kalau mengajak itu, ini lebih baik begini, dengan cara yang halus, mengingatkanlah. Tapi kalau memaksa, ayo pakai, nanti kakak tidak masuk surga, dan lain sebagainya. Ini adalah pemaksaan, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena urusan hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah menyampaikan pada forum yang benar. Kalau kita seorang ustazah, sampaikan itu di majelis taklim. Kalau kita guru, sampaikan itu kepada siswi-siswi kita untuk menggunakan hijab. Dan itu lagi-lagi mengingatkan, menyampaikan. Ya, ini adalah kaitannya dengan kesadaran dalam memakai hijab. Tidak boleh kita memaksa. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi harus ada hikmah. Apa itu hikmah? Yang mana tidak merasa bahwa dia ini dipaksa untuk menutup aurat, tapi diingatkan. Dan kalau orang itu tidak mau, ya sudah bereslah tugas kita sebagai manusia. Jadi semangat keislaman kita,
jangan sampai membuat kita lupa diri. Kita ini hanya sebatas manusia. Nabi saja yang ditugaskan oleh Allah membawa risalah, dia tidak berkewajiban untuk membuat seorang ini masuk Islam. Tetapi itu urusan hidayah dari Allah dan dia terima atau tidak. Kalau Nabi sudah menyampaikan itu, kemudian orang-orang menolak, tugas Nabi sudah selesai. Ini kita manusia, bukan Nabi, bukan Rasul, menyampaikan ayat-ayat Allah dengan cara memaksa seorang untuk, misalnya tadi, memakai hijab. Kita itu semua butuh kesadaran tersendiri, tidak bisa memaksa demikian. Misalnya kalau kita seorang penyanyi, misalnya seperti Rhoma Irama, ya kita sampaikan itu dengan lagu misalnya. Bagaimana pentingnya menutup aurat, dikenalkan bagaimana hijab yang indah dalam lagu Kerudung Putih misalnya Rhoma Irama. Seraut wajah cantik yang engkau sembunyikan di balik kerudung putih. Nah, itu akan lebih efisien dan lebih efektif. Seorang akan melihat, oh iya, yang pakai kerudung putih kayaknya keren juga, tanpa ada pemaksaan. Nah, dengan kita menutup aurat, dengan kita menjaga diri kita, marwah kita, itu akan lebih terlihat lebih anggun, lebih berwibawa kita sebagai seorang Islam. Tapi kalau ada saudara kita yang belum menggunakan hijab, ya kita ingatkan sesuai porsi kita sebagai apa. Kalau kita hanya sebagai orang yang dia tidak kenal, kita cukup berhijab, menampakkan akhlak yang baik, itu adalah dakwah kita. Tanpa kita menyampaikan, orang lain akan melihat betapa indahnya orang yang berhijab. Kalau memang kita tidak kenal dengan orang itu. Tapi kalau kita kenal, ya sampaikan, diingatkan terus. Supaya apa? Supaya antara kita dengan orang yang kita kenal itu menambah dekat, dan kedekatannya itu tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Baiknya kan seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dari kesombongan yang ada pada diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.